Kita kan tidak dapat menahan. Sama dengan kalau orang punya titipan dengan kita. Kalau ada orang nitip, jelas orang nitipannya, tiba-tiba yang penitipnya ngambil, bisa tidak kita menghalangi? Nggak bisa, mau milik dia. Kamu rela, tidak rela, ya aku ambil. Gitulah kira-kira Bapak sekalian. Itulah katakan, jangankan kata Rasulullah, dilanjutkan oleh walahu ma'a'ta. Jangankan yang sudah diambilnya, yang masih ada di tanganmu, kata Rasulullah, yang masih kamu pegang, yang masih kamu miliki, itu juga milik Allah. Dan satu saat juga akan aku ambil, kata Allah. Segala sesuatu, tidak ada yang tidak akan ambil. Maka baguslah apa yang kita baca di akhir surat Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Masya Allah itu. Fasubhanallah, Maha suci Allah. Di tangannya, kan itu ya, di bawah kekuasaannya, di tangannya malakut, sebuah kekuasaan. Kullu syai', segala sesuatu, hidup, mati, kaya, miskin, berpangkat, atau apapun yang kamu rasa, semuanya ada di tangan Allah. Dan ada kata-kata yang di belakangnya, wa ilaihi yurja'un. Itu kan bukan sekadar kita baca, itu pedoman hidup kita Bapak sekalian. Dan kami yakin betul untuk keluarga kita di sini asing lagi. Maka kita ungkapkan kata ini, kita perlihatkan ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang namanya kematian itu lah pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kapan? Kapan Allah berkehendak, kan gitu. Kapan Allah berkehendak? Kalau Allah berkehendak tidak bisa ditolak. Maka juga ayat sebelum terakhir surat apa? Yasin tadi, Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun. Itu bukan kita baca, tapi itu pengakuan. Innama amruhu, kalau itu urusannya, ya. Hidup mati urusan Allah. Ya. Kalau itu urusannya, syaratnya dia berkeinginan. Maka salah satu sifat Allah kan iradah. Iradah ini kan berkehendak. Kalau dia berkehendak, segala sesuatu itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, kadang-kadang cukup dengan kata-kata kun fayakun. Apakah itu kematian, apakah itu kekayaan, apakah itu keberhasilan, apakah itu penyakit, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita baca juga Bapak sekalian, setelah kita baca zikir la ilaha illallah, Allahumma la mani'a lima a'tai wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa zaljad minkal. Masya Allah, kenapa kok Rasulullah mengajarkan itu kepada kita? Agar kita juga memantapkan keyakinan perjalanan hidup, apa yang kita rasakan semuanya bukan kehendak kita. Maka berbahagialah Bapak dan Ibu, kata Rasulullah. Ada ayat yang kita bacakan tadi, wa basyiris sabirin. Basyir sabir, itu surah Al-Baqarah 156. Kan kalau sebelumnya kan ada walana baluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat. Pasti kami beri kamu ujian, kan itu kan? Saya katakan walana baluan itu pasti. Karena itu adalah penegasan dari Allah. Walana baluwannakum bisyai'in minal khauf. Kamu akan ada cobaan rasa takut. Walju' lapar, wa naqsin minal amwal, krisis keuangan, wal anfus, dan berkurangnya keluarga, ada yang meninggal kan, was samarat, terjadinya musim paceklik, ada kurang buah-buahan makan. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan sabar. Maka kata Allah, wa basyiris sabir, kabarlah sabar. Ya, apalagi menghadapi kematian. Dan bermacam bentuk kematian Bapak sekalian tidak bisa kita halangi. Dan apalagi di akhir-akhir ini kan kita juga masih berada secara bernegara, kan begitu begitu besar rasanya bencana yang terjadi di Sumatera, di Aceh, di Sumut, di di Sumatera Barat, ya. Ya, orang sedang nyenyak-nyenyak tidur, kan? Sedang nyenyak-nyenyak tidur, tiba-tiba datang musibah yang tidak diperkirakan. Badan sehat, tidak ada berita, tidak apa-apa.
Tapi kalau itu irada Allah, apa boleh buat? Maka disinilah kita perlu Bapak sekalian, pegangan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjalanan hidup ini terserah kepada Allah. Masya Allah Bapak sekalian, ini dirasakan oleh keluarga kita di sini. Ini banyak contoh-contoh yang lain. Maka Allah memberikan hal yang istimewa. Wabasyir, gembirakan. Gembirakan apa? Ada kabar gembira yang diberikan oleh Allah kalau orang itu sabar. Minimal ada 3 di sana. Jadi kita tidak nambah dari ayat Al-Quran. Coba lihat. Wabasyiris sabirin alladzina iza asabatuhum musibah. Beri kabar gembiralah orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Kalau dia dapat musibah. Iza musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Mereka akan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada kata-kata ulaika di sana. Ulaika itu mereka itu. Mereka yang sabar itu kan, mereka orang yang menerima cobaan itu dengan kesabaran. Alaihim, akan diberikan atas mereka salawatu min rabbihim. Pertama, selawat dari Allah, selawat dari Tuhan. Yang kedua, warahmah, akan mendapatkan rahmat. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Itu kan jelas saja ayatnya Bapak sekalian. Dapat selawat, dapat rahmat, dapat hidayah, kan itu ya. Itu luar biasa itu. Kalau selawat itu kita biasanya yang berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli alaihi. Dan itu adalah doa kalau kita. Tapi kalau Allah kan ada doa lagi kan. Maka ahli tafsir mengatakan kalau Allah yang mengucapkan salawat, artinya Allah membukakan pintu ampunan, babul maghfirah. Maka artikan salawat di sini adalah babul maghfirah dari Allah. Maka berbahagialah. Maka itu kabar gembira. Berikan kabar gembira ini. Kan itu artinya sampaikan kepada orang yang sabar musibah seperti ini. Yang kedua, rahmah. Kok dapat rahmat, dapat musibah? Iya. Karena kalau dia tidak sabar, kehidupannya akan mempengaruhi fisiknya, mempengaruhi jiwanya. Tapi dengan sabar, ya, memang itulah perjalanan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah Maha Tahu, kan gitu ya. Maka aja rahmat dari Allah. Dan wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat petunjuk. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya alhamdulillah kita bertakziah di sini kan. Pulang ke rahmatullah almarhum. Kehilangan secara duniawi luar biasa Bapak sekalian. Orang yang dicintai kalau hilang luar biasa. Tapi gitulah kehidupan dunia itu. Di saat sesuatu yang dicintai dan diambil oleh Allah sebagai ujian kepada kita. Ya, yang jelas kita itu kepada ibu, kepada anak-anak almarhum, relakan dia pergi. InsyaAllah biarlah dia kembali. Kalau ibarat dalam surat apa? Dalam surat akhir surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Harapan kita almarhum berada pada posisi seperti ini. Ya. Kalau itu urusan Allah, tapi kita yakin Bapak sekalian. Dan kita punya suatu keyakinan, apalagi perjalanan hidup almarhum cukup kita bersamai ketahuinya. Ya, kita menyaksikannya. Almarhum orang baik, almarhum orang yang beriman, almarhum orang yang banyak amal solehnya Bapak sekalian. Almarhum sudah melakukan hal-hal yang semestinya dia lakukan. Dengan perjalanan hidupnya, umurnya 72 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, almarhum terakhir sebelum dia pensiun, beliau adalah kerja di Diklat Kementerian Agama. Sebelumnya di Kementerian Agama atau dulunya Departemen Agama sekian kali kuah kan. Kemudian sibuk juga di dalam kerjaan-kerjaan dakwah. Dan luar biasa Bapak sekalian. Jadi almarhum luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena saya termasuk orang yang cukup lama bergaul dengan almarhum. Dan sama dengan almarhum sejak lama
sejak tahun 80-an Bapak sekalian. 80-an sampai sekarang kalau hampir setengah abad. Ya. Kami sama perjuangan dengan beliau. Ya. Tapi bedanya beliau sebagai seorang ASN, seorang pegawai negeri di Kementerian Agama. Tetapi begitu sibuknya di Menteri Agama, dia juga menyempatkan diri sibuk dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Ya, jujur aja Bapak sekalian, kami sama-sama pengurus Muhammadiyah dengan beliau. Sejak dulu dengan masa yang cukup panjang, ya, Bukit Kecil, mengolah sekolah, mengatur jalannya dakwah, dan padahal kesibukannya luar biasa. Ya. Jadi kalau ini dibicarakan, ya apa yang ditinggalkan almarhum, ya sulit kita lupa, sulit dibayangkan sepanjang itu akhirat. Bahkan menjelang dia sakit dulu, dia masih berada pada posisi pimpinan yang mengarahkan jalan dakwah ini. Maka itu, ya, kalau boleh dikatakan yang kehilangan itu bukan keluarga kita aja di sini. Yang kehilangan adalah umat. Karena kehidupannya banyak digunakan untuk mengabdi kepada umat. Pertemuan agama sebagai kepala kuat, sebagai diklat. Diklat itu mencerdaskan para pimpinan-pimpinan di Departemen Agama. Ya Bapak sekalian, juga di dalam ada berdakwah. Ya bisa membagi waktu, ya. Dan bisa memperlihatkan sesuatu itu dengan ya hasil yang luar biasa. Kami sama-sama pernah membina sekolah dari bawah begitu Bapak, sekolah swasta ya. Ada tingkat MTS, ada tingkat aliyah begitu kan, dengan perjuangan yang cukup panjang dan cukup berat. Tapi alhamdulillah itu lama, dan itu akan menjadi amal jariah yang luar biasa ditinggalkan beliau. Ya. Jadi ibu, adik-adik kami atau anak kami di sini, ya lepas sabar, berbahagia Bapak dan Ibu sekalian, berbahagia anaknya bahwa ayahnya pergi meninggalkan apa? Meninggalkan amal, meninggalkan nilai kan. Di samping amal ada nilai, oh sekalian. Ada nilai itu yang tidak akan pernah habis ya. Kalau sakajaria kan tidak pernah habis, ilmu kan tidak pernah habis. Itu yang banyak beliau tinggalkan. Kalau dikembalikan kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Dan 3 ini ada pada almarhum. Dan inilah yang menyebabkan kita boleh iri Bapak sekalian, ya. Iriat itu tidak boleh kan? Hasad tidak boleh. Tapi kata Rasulullah, boleh la hasada illa fi isnatain. Boleh orang itu iri dalam 2 hal. Ya. Pertama, rajulun a'tahu ilman fa'allam. Orang yang diberi ilmu, dia mau mengajarkannya. Kemudian dia ma'allahu malan fa'anfaqahu, diberi harta, dia fakir. Itu ada pada almarhum. Karena almarhum Bapak sekalian, ya keluar biasaan beliau kan, pegawai iya, sibuk di bidang dakwah iya, berusaha iya, pengusaha juga iya, ini luar biasa. Ya. Dan itu ditinggalkan almarhum. Jadi kalau dikatakan Bapak sekalian, kami dari awal tahu tuh tentang almarhum bagaimana sebenarnya. Dapat dia membagi batu, dapat memanage waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau izamata ibnu Adam in qata amaluhu, anak Adam meninggal yang terputus, dia tidak bisa beramal secara langsung, tapi dia mendapatkan aliran pahala yang tidak akan berhenti. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Mungkin itu tidak boleh sangat banyak buktinya, tidak perlu disebutkan ke Bapak sekalian, sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Bukan main banyak ilmu yang diajarkannya. Dia ngajar, dia beri kuliah, dia beri pendidikan, dia beri iklan, macam-macam. Itu ilmu semuanya. Ya. Kemudian apa? Anda tahu kalau ketiga, tapi kita tetap berkeyakinan Pak ya. Kalau yang ketiga ini agak ada ketergantungan, tapi kita yakin itu ada. Waladun solihun
Ya do'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Kita yakin almarhum punya 3 orang anak, semuanya anak yang soleh-soleh semua, yang pasti belum cukup membalas jasa orang tua. Maka untuk dapat mengalirkan nilai-nilai kepada orang tua, tidak ada jalan lain. Saya harus menjadi orang yang soleh, saya harus mengikuti jejak langkah orang tua saya. Ini adalah sebagian nasihat kami Bapak sekalian. Semoga itu dapat diteruskan. Selanjutnya sedikit lagi Bapak sekalian. Almarhum, ya sekali lagi kami bersaksi, almarhum orang baik, almarhum orang yang banyak amal, almarhum sudah pergi dengan nafsul mutmainnah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan nilai-nilai yang luar biasa. Terimalah ibu dan adik-adik keluarga kami dengan penuh kesabaran di sini. Allah tidak akan sia-sia, ya. Allah sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Terakhir ada satu hadis lagi sampaikan di sini Bapak sekalian. Rasulullah SAW mengingatkan juga kita. Untuk kita apa? Kalau tadi untuk keluarga, untuk kita yang datang apa? Untuk kita adalah pertama, kita bukan hanya sekadar berbagi duka. Hidup ini kan ada saatnya kita berbagi duka, ada saatnya berbagi suka. Kalau kita berbagi duka sudah kita lihatkan, karena berbagi duka itu tuntutan. Masalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi. Perumpamaan orang beriman sama orang beriman itu satu sama lainnya sama dengan sebatang tubuh di dalam rasa kasih sayang, sopan santun dan hormat satu sama lainnya. Kenapa? Izastaka adun. Ada satu yang bahagian yang sakit, tada'alahu syairul jasadi bil huma. Satu yang sakit, yang seluruh tubuh ikut merasakannya. Yang sakit kepala, yang tidak enak seluruh tubuh. Yang dapat musibah di sini adalah keluarga kita. Tapi kami datang untuk berbagi. Berbagi dengan harapan secara bertahap dia tidak habis. Kami yakin tidak habis. Kesedihan kematian itu tidak pernah habis. Tapi diharapkan dengan ketakziahan kita ini terkendali. Jadi kami bukan sekadar menampakkan wajah di sini. Kami berbagi duka. Kami ingin punya harapan bahwa kita bagi duka. Duka yang banyak itu kalau dibagi sama sedikit, masih tetap banyak tinggal sama sohibul musibah. Tapi di akhir-akhirnya nanti akan berada pada kondisi terkendali. Karena salah satu tujuan takziah adalah agar keluarga kita yang dapat musibah itu bisa terkendali dengan kesabaran. Kemudian bagi kita juga tidak akan sia-sia, juga akan nilai silaturahmi, pahala yang luar biasa Bapak sekalian. Juga mengingatkan kita bahwa suatu saat kita juga akan mengalami seperti ini. Mungkin kita bertakziah sekarang ini, tapi pada kesempatan lain mungkin disebabkan kita orang bertakziah. Mungkin saja Bapak sekalian, tidak tahu sudah ini. Jangan-jangan sudah ini yang ngomong. Karena umur sama Bapak sekalian. Beliau tua 6 bulan dan beberapa bulan itu dengan saya. Ya, jadi kembali kita Bapak sekalian. Kata Rasulullah, maka di saat kita ngantar ke kuburan itu, dan ini hadisnya hadis masyhur, yutba'ul mayyit. Dalam satu riwayat yutba'ul janazah. Jadi boleh yutba'ul mayyit atau yutba'ul janazah. Yutba' itu artinya diikuti. Jenazah yang kita antar ke kuburan ya tadi. Salah 3 kata Rasulullah. Fayarji'ani isnan wa yabqa wahid. Yang 3 itu, yang 3 macam itu, 2 balik, 1 yang tinggal. Nah, ini yang perlu jadi pelajaran juga bagi kita bertakziah. Jadi setiap kita ngantar orang ke kuburan ada 3 bahagian aja yang ngantar. 2 balik. Apa kata Rasulullah? Fayarji ahluhu wa maluhu. Selesai kuburan, selesai ditimbun, diungkapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ngantar apakah keluarga, apa saudara, apakah kawan, fayarji, maka dia semuanya kembali. Kan ada yang tinggal di kuburan sekarang, nggak ada kan? Semua pulang. Wa maluhu, dan yang pulang yang kedua adalah kalau ada bahagian-bahagian hartanya yang dibawa. Nggak ada. Kita orang Islam kan kekayaan kita nggak ada masuk kubur dah. Kabarnya dulu orang mata sipit yang masukkan itu. Tapi sekarang nggak boleh lagi.
digantinya dengan uang kertas, Bapak sekalian. Orang mutasabbiq masih bawa kekayaan, bahkan setiap tahun masih mengirim kekayaan, dia membakar duit itu. Ada toko-toko duit itu, Bapak sekalian. Jadi kalau kita tidak kan tinggal, waya pokok yang tinggal sudah bukan milik keluar milik beliau lagi, tapi sudah milik ahli waris. Tapi ada satu yang tidak mau pulang, yang dua pulang, satu tidak mau pulang. Waya baqa amaluhu, tinggallah bersama dia di dalam kubur itu amalnya. Jadi kalau ditanya siapa yang paling setia hidup dunia ini, suami atau istri? Tidak. Ya. Yang paling setia apa? Amal. Wa yabqa, kekal kata Rasulullah. Kekal, tidak tahu kita susah, kita senang, amal itu tetap memberikan suatu apa. Di saat perjalanan hidup biasa kita, dia akan menenteramkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Di saat kita sakarat, meringankan apa? Meringankan saat-saat sakarat kita. Di saat kita di alam kubur, dia akan menjawab pertanyaan malaikat. Di saat padang mahsyar, dia akan melindungi kita dari kepanasan. Di saat dibagikan kitab, memberikan kita dengan tangan kanan. Insya Allah almarhum akan dibagikan bukunya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ada orang yang dibagikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Kalau itu dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya Allah, jadikanlah itu untuk saudara kami Nawawi Nurdin dan juga untuk kami nantinya. Apa? Karena di sana sudah jelas kamu masuk surga. Ini dan kita tidak mau kalau orang yang tidak ada amalnya. Wa amman utiya kitabahu anwara azharihi. Itu ayat surat di dalam surat apa? Banyak juga. Ada orang yang diberikan bukunya tapi dilemparkan aja ke belakang. Lemparkan, diterima. Sudah diterima. Waktu itu apa? Dia langsung ngaruh. Ya. Dan dia berkata, celaka aku. Ditebacanya, wa islah sa'ira. Dan dia masuk neraka. Kenapa? Karena amalnya tidak ada. Artinya Bapak sekalian, kita bertaziah ini, kita yang ditinggalkan, hendaknya mendorong diri kita untuk menghadapi itu juga kita memperbanyak amal soleh kita, sebagaimana dilakukan oleh almarhum. Saya cukupkan sampai di sini dulu Bapak dan Ibu sekalian. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya banyak mohon maaf, dan kita mengharapkan mudah-mudahan keluarga kita di sini, saudara kita dapat musibah, dapat menerima dengan penuh kesabaran, penuh keridhaan, dan almarhum tempatkan oleh Allah di tempat yang sebagaimana dijanjikannya, insyaallah di saat dia akan dimasukkan surgatul firdaus. Terakhir, afu minkum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun min Allah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.